Pemirsa, polisi meringkus pembobol mobil dengan modus pecah kaca yang kerap beraksi di ibu kota. Dua tersangka dilumpuhkan polisi karena berusaha melawan menggunakan senjata tajam. Minggu sore, petugas unit Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Polisi menangkap dua tersangka pembobol mobil dengan modus memecah kaca. Sempat melawan dengan senjata tajam, kedua tersangka pun dilumpuhkan. Berdasarkan keterangan sementara, mereka sudah beberapa kali beraksi di sejumlah wilayah di ibu kota. Sindikat pelaku pecah kaca mobil, tersangka inisial AJ dan S sebagai eksekutor dan joki. Informasi awal sudah ada beberapa TKP dan yang terakhir di Gor Sunter. Kedua tersangka kini diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi akan mengembangkan kasus ini dengan memburu penadah barang-barang curian tersangka. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi sadis kawanan begal saat menganiaya pengemudi ojek online di Durensawit, Jakarta terekam kamera pengawas. Meski kakinya terluka, korban berhasil menghalau 4 pria yang akan merampas motornya. Inilah detik-detik saat 4 orang pria membegal seorang pengemudi ojek online bernama Suryana. Aksi sadis ini terjadi di Jalan Cipinang, Muara 2, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Awalnya pelaku menyerang korban dengan celurit hingga korban terjatuh. Namun korban yang melihat kendaraannya hendak dibawa kabur pelaku langsung melawan. Meski korban berhasil mempertahankan kendaraannya, namun telepon genggam milik korban raib digasak pelaku. Suryana juga mengalami luka di bagian kaki sehingga harus mendapat 13 jahitan di rumah sakit. Feeling saya itu anak-anak SMA, Bang. Mereka umurnya kayaknya di bawah 20-an semua. Masih remaja-remaja. Masih remaja, makanya saya berani ngelawan karena mereka masih kasarnya masih amatiran. Kalau saya lihat sih. Aksi pembegalan ini kemudian dilaporkan korban ke Mapolsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pengemis tua di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dijamret 2 pemuda. Salah satu pelaku penjamretan ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau. Rekaman kamera pemantau menangkap peristiwa penjamretan sebuah tas milik seorang pengemis oleh 2 pemuda. Aksi kriminal ini terjadi di depan salah satu bank di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban mencoba mempertahankan tasnya hingga terjatuh namun gagal. Dari rekaman CCTV, tim Banter Booster Satreskrim Polres Bau-Bau menangkap salah satu pelaku. Pelaku sempat melawan saat ditangkap, sehingga polisi terpaksa menembak kakinya. Dari pengakuan tersangka, uang hasil jambretan dibagi 3 sesama pelaku. Dari hasil penyelidikan, tim Banter dibantu juga sama keterangan saksi, kemudian juga analisa video yang beredar, kita berhasil menangkap eksekutor untuk jambret bapak pengemis tersebut. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku, berikut uang yang sudah tidak utuh dan tas milik korban. 2 handphone yang juga hasil kejahatan pelaku di lokasi lain juga diamankan oleh petugas. Polisi kini masih mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya ibu kandungnya di depan umum karena tidak diberi uang. Penganiayaan direkam warga dan viral di media sosial. Aksi seorang pemuda yang menganiaya ibunya viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Jalan Fakih Usma, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya yang sehari-hari berdagang sayur di Pasar Dua Ulu. Ironisnya uang tersebut akan digunakan untuk mabuk-mabukan.
Itu anaknya tuh sering ngobat atau narkoba gitu, Bu. Anaknya kalau narkoba tuh mungkin tidak, tapi ngaibon. Oke. Udah sering, Bu, terjadi, Bu, kalau anaknya sering Mukul. mukul ibunya. Tidak, mukulnya baru kali itu kan, tapi cuma misalnya kalau minta duit cuma ribut-ribut kecil, ribut-ribut. Aparat Polrestabes Palembang tengah mengejar pelaku untuk diperiksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Jelang pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember, sejumlah daerah terus menyiapkan logistik Pilkada. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.